Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnawati, NIM 175100051, mata kuliah Analisis Sekuritas. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Apa sih reksadana? Pengertian reksadana konvensional. Reksadana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dari definisi di atas, reksadana dapat dipahami sebagai suatu wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi. Dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek. Nah, manajer investasi itulah yang akan mengelola dana-dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal untuk membeli efek-efek yang dinilai menguntungkan. Portofolio efek adalah kumpulan atau kombinasi sekuritas, contohnya surat berharga atau instrumen yang dikelola lainnya. Selanjutnya, manfaat investasi reksadana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar, pemodal dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Jadi diversifikasi ini dana yang besar investasi kita akan tersebar baik sehingga risiko ini relatif lebih kecil. Sebagai contoh, seorang pemodal dengan data yang terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan adanya reksadana, akan terkumpul dana dalam jumlah yang besar sehingga dapat memudahkan diversifikasi, baik untuk instrumen di pasar modal maupun di pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Manfaat yang kedua yaitu reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Ini menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Hal ini harus memerlukan pengetahuan dan keahlian tersendiri yang tidak dimiliki oleh semua pemodal. Yang ketiga, efisiensi waktu. Artinya, dengan melakukan investasi pada reksadana yang dananya tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi tersebut. Jenis-jenis reksadana konvensional dibagi menjadi 4. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana jenis ini melakukan investasi minimal 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini punya risiko relatif lebih besar dari reksadana pasar uang dan bertujuan menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana ini melakukan investasi minimal 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya pada saham, risikonya lebih tinggi daripada dua jenis reksadana sebelumnya, tetapi menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Yang keempat, reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Risiko reksadana. Seperti halnya investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko antara lain. Pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, misal saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi ini kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Ketiga,
Resiko wan prestasi. Resiko ini merupakan resiko yang terburuk. Resiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasurasikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah daripada nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wan prestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan reksadana, yaitu pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAV atau nilai aktif bersih reksadana. Selanjutnya saya akan bahas tentang pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal pemilik harta dengan manajer investasi. Begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil sohib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan pengguna investasi. Jadi, reksadana syariah ini memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah berbasis suku. Merupakan reksadana di mana investasinya berfokus minimal 85% dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan termasuk dalam kategori layak untuk diinvestasikan. Yang kedua, reksadana syariah berbasis indeks. Merupakan reksadana yang berfokus berinvestasi pada efek syariah yang merupakan bagian dari indeks syariah yang menjadi acuannya. Umumnya, suatu reksadana baru dapat dikatakan berbasis syariah ketika 80% dari total nilai aktiva bersih diinvestasikan pada efek syariah yang menjadi indeks acuannya. Yang ketiga yaitu reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Merupakan reksadana yang mayoritas nilai investasinya diinvestasikan pada efek syariah yang berada di luar negeri. Yang keempat yaitu reksadana syariah terproteksi. Merupakan reksadana yang memiliki ketentuan komposisi investasi yaitu maksimal 70% dalam bentuk efek syariah yang berpendapatan tetap dan maksimal 30% pada saham syariah. Yang kelima yaitu reksadana syariah penjamin. Merupakan reksadana di mana investasi investor akan dijamin oleh pihak ketiga yaitu bank maupun asuransi. Penjamin investasi ini dilakukan melalui pengelolaan portofolio saat jatuh tempo. Mekanisme berinvestasi melalui reksadana syariah. Pertama, pembelian unit penyertaan reksadana syariah. Berinvestasi dengan menggunakan produk reksadana ditandai dengan apa yang dinamakan sebagai unit penyertaan. Seorang nasabah dikatakan berinvestasi ketika memiliki sejumlah unit penyertaan. Untuk membeli unit penyertaan reksadana, investor dapat menempuh langkah-langkah berikut ini. A. Dapatkan prospektus dan formulir reksadana. Beberapa perusahaan reksadana menyediakan situs internet di mana investor dapat memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan di situs internet tersebut, termasuk prospektusnya. Yang B. Baca prospektus reksadana yang bersangkutan. Prospektus berisi ringkasan investasi yang ditawarkan, lengkap dengan sejarah pembentukan, personil manajer investasi, dan segala macam biaya serta potensi keuntungan dan risiko yang mungkin terjadi. Perbedaan reksadana konvensional dan reksadana syariah dilihat dari pengelolaannya. Reksadana syariah ini berdasarkan prinsip Islam, sedangkan reksadana konvensional pengelolaannya berdasarkan aturan yang berlaku tanpa berlandaskan prinsip Islam. Selanjutnya dilihat dari mekanisme. Mekanisme reksadana syariah memiliki pembersihan kekayaan yang dinilai non-halal, sedangkan reksadana konvensional tidak ada mekanisme khusus untuk pembersihan kekayaan. Yang ketiga yaitu dilihat dari portofolio efek.
Reksadana syariah terdiri dari efek-efek syariah seperti sukuk syariah, saham syariah, serta efek syariah lainnya. Sedangkan reksadana konvensional terdiri dari efek-efek syariah dan non-syariah, serta memungkinkan emiten yang menjalankan bisnis berbasis ribawi. Kemudian dilihat dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Reksadana syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi keberadaan reksadana syariah. Sedangkan reksadana konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Demikian penjelasan materi dari saya tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.